Halo, pagi ini biarlah kita boleh bersama-sama beribadah secara online. Kita mau ambil waktu kita untuk kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Izinkan Dia pagi ini menjamah setiap kita. Izinkan Dia pagi hari ini melawat kita. Saja kita bersama-sama satukan hati dalam doa. Dan bersyukur ya Tuhan, ketika orang berkata mari kita datang ke rumah Tuhan. Hari ini rumah kami jadi rumah Tuhan, di mana kami bersama dengan seisi rumah kami beribadah kepada Tuhan. Kami memilih untuk kami menyembah Tuhan di atas segala-galanya. Kami memuliakan Engkau Yesus, Juru Selamat kami. Kami nyatakan dari hidup kami bahwa Engkau segala-galanya. Sebab di minggu ini kami memprioritaskan Engkau Tuhan. Untuk saya akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Lawat setiap kami, jamaah masing-masing pribadi. Biar setiap ujian, nyanyian, pengagungan berkenan kepadamu Tuhan. Jadi dupa yang harum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama serukan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Marilah kita memuji memuliakan Tuhan dengan berkarya. Dan penuh semangat kita meninggikan Dia. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Haleluya.
jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketemu lagi di pagi yang indah ini. Bapak Ibu, sebelum kita belajar kebenaran dari firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Aba ya Bapa, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami yakin
yang terbaik telah Kau berikan buat kami. Sepanjang minggu yang lalu Kau telah berkati kami. Kau telah memimpin kami Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hati, berikan kami telinga yang peka akan firman-Mu Tuhan. Biar kami semua mau belajar, biar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, Tuhan Yesus. Pimpin, Roh Kudus pimpin kami. Beracaralah ya Tuhan. Biar Roh Kudus saja yang berbicara melalui bibir hamba-Mu. Kami mau sambut benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Ketika Hidup Tidak Sesuai Harapan. Ya Bapak Ibu, saya yakin kita semua dari masa kecil sampai remaja punya cita-cita. Semua kita pasti punya cita-cita yang baik, yang pasti luar biasa. Ada yang mau jadi dokter, pilot, mau jadi polisi, atau semua yang baik-baik. Saya yakin tidak ada Bapak Ibu atau pemuda remaja yang punya cita-cita jadi pengangguran. Pasti tidak ada. Kalau ada, setelah ibadah ini silakan hubungi Pak Yoas, perlu dikonseling. Ya Bapak Ibu, kehidupan kadang terasa berjalan tidak sesuai harapan. Ya, kita banyak melihat orang yang jahat, orang yang tidak baik, pelit, kikir, tapi hidupnya kelihatannya berhasil, kelihatannya enak, sukses, berkecukupan. Dan sebaliknya kita melihat orang-orang yang kelihatannya baik, jujur, orang yang berusaha sungguh-sungguh, tapi hidupnya pas-pasan, bahkan ada yang kekurangan. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Di dalam Alkitab kita belajar dari seorang tokoh yang saleh, yang jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ia adalah Ayub. Orang yang kaya, hartanya banyak, kambing lembunya ribuan. Orang yang menurut kitab layak diberkati Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya? Apa yang diterima Ayub? Anaknya meninggal, hartanya habis, bahkan istrinya mengutuki dia. Dan Ayub sendiri sakit yang tidak kunjung sembuh. Coba Bapak Ibu kita bayangkan kalau kita yang jadi Ayub. Kita sudah hidup sungguh-sungguh, kita sudah hidup benar, tapi mendapat cobaan yang begitu berat. Mungkin kalau kita mengalami hal-hal seperti itu, kita akan mengutuki Tuhan, menyalahkan Tuhan. Bahkan yang paling ngeri, kita berbalik dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Kita belajar dari sosok Ayub. Walaupun dia dapat cobaan, Ayub memang protes sama Tuhan, tapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kisah Ayub ini sangat penting, menggambarkan bahwa
teologi retribusi yang mengajarkan ganjaran yang setimpal tidak berlaku. Pada zaman Ayub, orang memiliki pandangan bahwa semua menerima ganjaran yang sesuai dengan perbuatan mereka. Pandangan yang memiliki arti bahwa orang baik pasti diberkati dan orang jahat pasti dapat musibah. Ya, itulah sebabnya sahabat-sahabat Ayub menghakimi Ayub. Mereka mengira bahwa ada yang salah dengan hidup Ayub. Keempat sahabatnya ini mau memastikan teologi retribusi tak mungkin salah. Ayub mengalami cobaan karena dia bersalah. Tapi apa yang Ayub perbuat? Dia mengoreksi diri sendiri. Dia introspeksi apa yang dia lakukan, apa yang membuat dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dan Alkitab mencatat Ayub berani diuji bahwa dia hidup dalam kebenaran. Alkitab berkata bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Bapak Ibu, ketika kita sedang menangis, ketika kita sedang disakiti, ketika kita tak kuat lagi, ketika doa seakan tak dijawab Tuhan, ketika kita seolah-olah sendirian, yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri di saat marah, tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan, bersabar saat menemui cobaan, dan bersyukur untuk segala kelebihan atau kekurangan yang dimilikinya. Nanti Bapak Ibu bisa buka di Ayub 21 ayat 7 yang mengatakan mengapa orang fasik tetap hidup dan bertambah kuat. Ya, jadi hal ini bertentangan dengan teologi retribusi. Banyak kejadian yang kita merasa tidak sesuai. Ada yang menurut kita aneh, ya. Orang jahat bisa diberkati, orang baik bisa mengalami musibah. Itulah kadang harapan, kadang kemauan setiap kita tidak selalu sesuai dengan kenyataannya. Ya. Kita harus tahu Bapak Ibu, ya, hikmat Tuhan tuh tak dapat diselami, ya. Ayat 28 ayat 20, ya. Firman Tuhan nanti bisa baca di rumah. Bagi manusia yang penting adalah hidup dengan hikmat. Cari Tuhan, lakukan kebaikan. Tapi jangan maksa Tuhan, ya. Ketika kita sudah melakukan bagian kita, hasilnya terserah Tuhan, ya. Bukan kalau saya sudah melakukan kebaikan, Tuhan harus balas saya dengan kebaikan. Tidak selalu seperti itu Bapak Ibu, ya. Tidak semua yang kita impikan, yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Tuhan punya rencana yang lebih besar buat hidup kita, ya. Dan kalau kita belajar dari pribadi Ayub adalah
pria yang berintegritas. Ya. Ayub 23 ayat 10, Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub yakin kejadian yang dia alami belum selesai. Ayub tetap percaya sama Tuhan, tetap bergantung sama Tuhan. Firman Tuhan saya bacakan di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memberi kita pengharapan di tengah situasi yang paling kelam sekalipun, di tengah-tengah kondisi bangsa kita yang sedang mengalami pandemi corona. Ya, Yesus datang memberi pengharapan. Banyak dunia yang sudah resesi, pertumbuhan ekonominya minus 2 digit. Artinya apa? Negara tersebut dalam kondisi yang tidak baik. Tapi firman Tuhan berkata, percayalah kepadaku, Tuhan. Ya. Di Yohanes 11 ayat 4, firman Tuhan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Terkadang Bapak Ibu, Tuhan membungkus berkat-Nya yang besar dengan di dalam badai, ya. Pelangi akan keluar setelah hujan, ya. Percayalah, masa depan kita hilang gemilang. Tuhan adalah sutradara yang handal, Bapak Ibu, ya. Kalau kita sering nonton film, biasanya di awal-awal, apalagi film action, jagoan pasti kalah dulu. Setuju? Ya. Tapi di ending, yang menang siapa? Jagoannya, ya. Kita ini jagoan-jagoannya Tuhan, Bapak Ibu, ya. Di ending, kita pasti menang. Karena rancangan Dia adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan, ya. Terkadang di dalam hidup ini kita mengalami hal-hal yang tidak sanggup kita atasi sendiri. Banyak masalah yang kita nggak bisa hadapi sendiri. Masalah keuangan, sakit penyakit, keluarga, pekerjaan. Banyak Bapak Ibu, ya, yang kita tidak bisa hadapi. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Kenyataan hidup tidak selalu sesuai dengan cita-cita atau harapan kita. Yang kita perlukan adalah harus bersabar, ya. Bersabar menantikan Tuhan bekerja. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Menurut kita Tuhan ini sudah genting, tapi waktu Tuhan tidak bisa kita paksakan. Jangan sampai dalam menantikan Tuhan, pengharapan kita hilang, dan otomatis kita tidak lagi percaya kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan itu sendiri.
Kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan Yesus sanggup mengatasi segala permasalahan kita dengan caranya. Doa-doa kita tidak lagi semangat. Bahkan kita berhenti berdoa. Bahkan kita mencari jawaban yang lain dari Tuhan. Saat-saat ini banyak orang yang mengalami masalah. Usahanya gagal, keluarganya ada yang bermasalah. Itu yang banyak terjadi Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita berharap sama Tuhan, kita percaya Tuhan turun tangan, campur tangan dalam setiap masalah kita, saya percaya Tuhan pasti berikan jalan keluar yang terbaik. Ketika masalah datang menghampiri, itu artinya Tuhan sedang menyayangi kita, bukan pembenci kita. Tuhan hanya menguji keimanan dan kesabaran kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada banyak, saya rangkum hanya 3, saya bagikan pagi hari ini. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yohanes 11 ayat 40, firman Tuhan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jangan pernah kepercayaan kita turun kadarnya. Tetap percaya sama Tuhan 100%. Tetap percaya kepada firman-Nya, pada janjinya. Walaupun mungkin belum tergenapi, tapi yakinlah Bapak Ibu ya, waktunya Tuhan akan datang ya. Tuhan Yesus mau kita tetap percaya dan percaya saja. Jangan memikirkan jalan-jalannya Tuhan dengan cara manusia. Tuhan Yesus mau kita percaya dan tetap percaya. Jangan memikirkan jalan-jalannya dengan cara-cara manusia, tetapi ambil pikiran Kristus ya. Bapak Ibu, otak kita hanya segede bapau ya, tidak sanggup memahami rencana Tuhan ya. Percaya saja mukjizat pasti terjadi ya. Walaupun kadang-kadang Tuhan memakai masalah sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dan Tuhan Yesus menggunakan mukjizat untuk membuat orang yang belum percaya menjadi percaya ya. Yang kedua, bertekad hidup benar. Ayub 27 ayat 3, firman Tuhan, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Bapak Ibu, jangan mengambil jalan pintas ya. Taati firman Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kita ambil jalan pintas untuk menuju puncak. Mungkin kita bisa lebih cepat melewati jalan pintas untuk sampai di atas, tapi percaya itu tidak akan lama ya. Jalan pintas hanya akan membuat kita jatuh lebih keras lagi. Ikuti rencana Tuhan dalam setiap kita, step by step ya. Walaupun mungkin secara manusia
Kita pikir jalan pintas itu aman. Jalan pintas itu tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu, ya. Dia tahu kalau kita mengambil jalan yang tidak baik, ya, ujungnya adalah tidak baik. Yang ketiga, kita percaya kedaulatan Tuhan. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Yakinlah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kita. Kalau kita menjadi biji matanya Tuhan, ya, bunga di padang saja ia hiasi, apalagi setiap kita, ya. Setiap kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Bahkan selai rambut jatuh pun Dia peduli. Kita balik lagi ke Ayub, ya. Ayub percaya bahwa Tuhan akan mengatur hidupnya. Waktu dia mengalami masalah, dia tahu ini belum akhir, ini belum kesudahannya. Ayub boleh mengalami kelabu, masa kelabu, tapi dia yakin ini bukan akhir hidupnya dia. Tuhan tidak menciptakan dia untuk dia jadi seperti itu. Dan di pasal selanjutnya kita baca di firman Tuhan, Ayub mengalami pemulihan, ya. Kambing lembunya dilipat gandakan, ya. Ayub diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Anak-anaknya, Ayub diberikan anak-anaknya yang paling rupawan di negeri itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar dari tokoh Ayub, ya, walaupun mungkin hari-hari ini kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai harapan, tidak seperti yang kita inginkan, kita berada di lembah air mata, kita berada di tempat yang paling bawah, percayalah, ya, tetap kuat dalam iman, percaya janji Tuhan pasti digenapi. Belajar dari Ayub, ya, seorang yang baik tapi mengalami musibah, dan akhirnya at the end dia berakhir dengan luar biasa. Setiap kita Tuhan rancangkan sesuatu yang indah, ya, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh pengharapan, hari depan yang penuh pengharapan. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita mengukur kuasa Allah yang tak terbatas dengan pengharapan kita yang terbatas. Jangan dikit-dikit ngambek, Tuhan kok ini tidak terjadi sesuai kemauan saya kecewa, saya tidak mau lagi berdoa. Jangan Bapak Ibu, ya. Ketika hidup kita mengalami masalah, ya, ketika
kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Saya yakin kita pasti pernah mengalami. Setiap kita, ya. Gak mungkin hidup kita seperti jalan tol lurus terus, tidak. Ya, pasti hidup kita seperti gelombang, ya. Ada badai, ada cobaan, ada peristiwa-peristiwa kegagalan yang membuat kita sakit, yang membuat kita terluka, yang membuat kita terjatuh. Tapi percayalah, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kita bisa belajar, ya, dari tokoh-tokoh besar di Alkitab, bagaimana mereka waktu menghadapi masalah, mereka tidak menjadi tawar hati. Mereka bahkan lebih giat lagi. Dan akhirnya mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman. Saya yakin setiap kita punya cita-cita yang besar. Salah tidak punya cita-cita? Tidak, Bapak Ibu, ya. Kita wajib punya cita-cita yang besar. Tapi, ya, jangan paksakan cita-cita kita itu harus terjadi dalam hidup kita. Kadang Tuhan punya sesuatu yang lebih besar dibanding cita-cita kita. Tuhan punya sesuatu yang lebih baik karena Dia Sang Pencipta. Dia tahu yang terbaik buat setiap kita, buat setiap anak-anaknya, ya. Bapak yang baik tidak pernah waktu anaknya meminta roti memberikan ular, ya. Dia tahu saat yang tepat, ya. Ketika anak kecil mungkin minta sepeda motor, tidak mungkin dia kasih sepeda motor, ya. Seperti kita juga yang sudah menjadi bapak, ya, pasti tahu kebutuhan anak-anak kita, ya. Nggak mungkin anak kita yang masih SD minta sepeda motor kita langsung beliin, kasih dia pakai, nggak mungkin, ya, karena bahaya, ya. Kita aja manusia yang terbatas, tahu memberikan yang terbaik buat anak kita. Apalagi Tuhan Yesus yang tidak terbatas, pasti Dia lebih tahu apa yang terbaik buat setiap kita. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengajak kita, apapun masalah yang kita hadapi, percaya Tuhan pasti memberkati setiap kita, asal kita tetap percaya, kita tetap taat sama Dia, dan kita melakukan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Dan kita pasti melewati masa pandemi ini, dan kita pasti keluar sebagai pemenang, ya. Biar hidup setiap kita boleh menjadi firman Tuhan yang terbuka. Orang-orang yang tidak percaya boleh melihat hidup kita dan menjadi percaya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Saya ajak kita Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akhiri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat benih firman-Mu. Ajar setiap kami Tuhan untuk setia percaya kepadamu. Karena kami yakin Tuhan, bersama Tuhan tidak ada yang sukar. Bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Bersama-Mu Tuhan kami akan keluar menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Walaupun kami beribadah online, tapi Roh Kudus Engkau hadir dimanapun kami berada.
Roh Kudus pimpin setiap kami, biar minggu depan kami boleh kembali beribadah, memuji dan menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.